أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله يجعل لك مخرجا. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dengan ucapan alhamdulillah, tentu tak bosan-bosannya kita kembali ingat, berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia termasuk Indonesia. Kita masih dalam kondisi sehat walafiat, masih diberi umur yang panjang. Tentu harapan dan doa kita semoga wabah Covid-19 yang sedang melanda kita itu segera berakhir, kita dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa. Selawat dan salam atas junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 kebaikan akan dicatat, 10 dosa akan diampunkan oleh Allah, dan 10 derajat akan dinaikkan di sisi Allah Subhanahu wa taala karena berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak melazimkan salawat kepada Nabi yang mulia, insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang berbahagia, keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang kita akui sebagai Rabb, sebagai Tuhan, adalah sesuatu yang pasti dan pasti. Walaupun kita belum pernah melihat Allah, kita tidak pernah melihat Allah bukan karena Allah itu tidak ada, tapi karena kita tidak sanggup. Dalam sebuah mafhum hadis, Nabi SAW pernah menegaskan, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan wujudnya kepada bumi, matahari dan bulan, maka niscaya bumi, matahari dan bulan itu akan pecah dan terbelah, kata Nabi. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan wujudnya kepada manusia dan malaikat, maka niscaya manusia dan malaikat itu akan musnah, kata Nabi. Dan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan wujudnya kepada sebuah gunung yang besar, maka dipastikan gunung yang besar itu akan hancur lebur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejarah syarat dengan contoh jamaah yang berbahagia. Ada seorang nabi yang bernama
Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam pernah bermohon, meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan wujudnya kepada Musa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lantaroni, wahai Musa, engkau tidak sanggup melihat wujudku." Tapi karena Nabi Musa alaihi salam ngotot, akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Musa alaihi salam untuk mendekati sebuah gunung yang besar. Allah ingin memperlihatkan wujudnya kepada sebuah gunung yang besar itu. Dan jemaah yang berbahagia, ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan cahayanya saja kepada sebuah gunung yang besar itu, apa yang terjadi jemaah yang berbahagia? Gunung itu hancur lebur rata dengan tanah. Nabi Musa alaihi salam jatuh pingsan. Setelah sadar apa yang diucapkan oleh Musa, qala subhanaka tubtu ilaik wa ana awwalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, aku bertaubat kepadamu, termasuklah aku ke dalam golongan orang-orang yang pertama benar-benar beriman dan yakin kepadamu. Kisah ini, sejarah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tepatnya dalam surah Al-A'raf ayat 143. Sampai rumah bisa buka Al-Quran. Jemaah yang berbahagia, kita tidak pernah melihat wujud Allah bukan karena Allah itu tidak ada, tapi karena kita tidak sanggup. Belum sanggup. Manusia hanya akan dapat dan sanggup melihat wujud Allah Subhanahu wa taala ketika nanti sudah berada di dalam surga. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu wajah para penghuni surga berseri-seri, mereka dapat menatap dan melihat wujud Allah Subhanahu wa taala secara langsung, dan hal itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah anugerah terbesar yang diberikan kepada para penghuni surga. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini merupakan dasar, ini merupakan pondasi keimanan dan keyakinan serta komitmen tauhid yang benar kepada Allah. Dalam kehidupan jemaah yang berbahagia, dalam beragama, kita banyak perintah. Salat, zakat, puasa, haji, sedekah, zikir. Ya, banyak aturan yang harus kita taati dalam beragama. Dan pondasi yang paling utama, pondasi yang paling penting itu harus didasari dengan komitmen keimanan, keyakinan dan komitmen tauhid yang benar kepada Allah. Makanya kalau kita cermati, kalau kita perhatikan Al-Quran, ya, kata-kata iman itu selalu diiringi dengan amal soleh. Ya, amal soleh tidak bisa berdiri sendiri. Amanu wa amilus solihat. Iman dulu, baru dia punya keberanian, punya kekuatan, punya kemampuan untuk melaksanakan amal-amal soleh, perintah-perintah Allah, menjadi pribadi-pribadi yang baik dalam kehidupan. Inilah pentingnya pondasi jamaah yang berbahagia. Kalau kita lihat sejarah 13 tahun baginda Nabi SAW berjuang dan berdakwah di kota Makkah hanya untuk menanamkan kalimat pondasi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita ketahui bersama jamaah yang berbahagia, masa kenabian Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selama 23 tahun yang dibagi kepada dua fase, fase Makkah dan fase Madinah. Di Makkah selama 13 tahun, lalu hijrah ke Madinah, di Madinah selama 10 tahun. Pada fase Makkah, jamaah yang saya muliakan, belum banyak perintah. Belum ada perintah puasa, belum ada perintah zakat, belum ada perintah haji, belum ada perintah sholat. Ya, kewajiban pelaksanaan ibadah puasa dan zakat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijriyah, 2 tahun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Di Makkah belum ada perintah sholat dan puasa, perintah zakat dan puasa.
kewajiban pelaksanaan ibadah haji diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada fase Madinah, 6 tahun setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Ya. Pada fase Makkah memang ada perintah salat. Tapi perlu digarisbawahi, perlu dicatat jamaah yang berbahagia, kewajiban pelaksanaan ibadah salat itu pada tahun ke-13 masa kenabian. 1 tahun sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam hijrah, sebelum hijrah ke Madinah. Jadi 12 tahun Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya di kota Makkah belum melaksanakan perintah salat. Ya. Jamaah yang berbahagia, maka kalau kita cermati ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada fase Makkah, itu ayat-ayat yang berkenaan dengan komitmen tauhid, komitmen keimanan dan keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya pondasi. Demikian pentingnya pondasi itu jamaah yang berbahagia. 13 tahun baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam berjuang dan berdakwah di kota Makkah hanya untuk menanamkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang pertama. Jamaah yang berbahagia, yang kedua, pentingnya sebuah keimanan dan pondasi tauhid serta keyakinan yang benar serta tangguh kepada Allah. Negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan negara agama, bukan negara Islam. Tapi perlu dicatat jamaah yang berbahagia, walaupun negara Indonesia bukan negara agama, bukan negara Islam, tapi sungguh Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dibangun, didirikan berasaskan pada nilai-nilai ketuhanan kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Lihatlah jamaah yang saya muliakan, Pancasila yang merupakan dasar dari negara. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu firman Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda. 3,5 tahun Indonesia dijajah oleh Jepang. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1945, para pahlawan dan bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya melawan penjajah ketika itu. Pertanyaannya adalah, dengan apa para pahlawan dan bangsa Indonesia melawan penjajah ketika itu? Semuanya tahu, jawabnya adalah bambu runcing. Pertanyaannya kemudian adalah, jenderal mana mau taruhan? Bambu runcing merdeka melawan tank. Siapa mau taruhan bambu runcing merdeka melawan tentara-tentara profesional yang terlatih dengan baik? Menurut kebiasaan tidak bisa. Menurut logika tidak mungkin. Tapi nyatanya Indonesia merdeka ketika itu. Kenapa jamaah yang berbahagia? Ada campur tangan Tuhan. Ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala pada kemerdekaan rakyat dan bangsa Indonesia ketika itu. Lalu para pendiri Indonesia ketika itu jamaah yang berbahagia mencantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Negara kita bukan negara agama, bukan negara Islam, tapi perlu dicatat jamaah yang berbahagia bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu didirikan, dibangun berasaskan pada nilai-nilai ketuhanan kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Maka dalam menjalani kehidupan di bangsa ini, di negara ini, siapapun kita, jangan sampai bertentangan dengan aturan-aturan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Jangan sampai Allah murka jamaah yang berbahagia. Itu yang kedua. Yang ketiga jamaah yang berbahagia, pentingnya sebuah pondasi keimanan dan komitmen tauhid yang benar kepada Allah. Dari segi duniawi sepertinya sebuah keimanan, sebuah komitmen tauhid dan keyakinan yang benar kepada Allah tidak begitu berarti. Tapi sepertinya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dari segi duniawi, orang yang tidak beriman kepada Allah,
Orang yang tidak percaya, tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dari segi duniawi bisa menikmati dan meraih fasilitas duniawi. Mau jadi apa? Mau jadi gubernur? Mau jadi menteri, mau jadi presiden, mau jadi orang paling sukses, paling berhasil, sukses secara duniawi, tidak mesti beriman. Tidak mesti sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, zikir dan lain sebagainya. Tidak mesti. Ya. Kenapa jamaah yang berbahagia? Padahal sebuah komitmen keimanan dan keyakinan yang tangguh kepada Allah itu lebih berharga daripada dunia dan isinya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang tidak ada keimanan dalam diri mereka, kata Allah, seandainya mereka memiliki apa yang ada di bumi, lalu ditambah lagi sebanyak itu 2 kali lipat, lalu apa yang mereka miliki itu ditawarkan kepada Allah untuk menebus agar mereka tidak diazab pada hari kiamat. Apa kata Allah? Ma tuqbila minhum, tawaran mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka tetap mendapatkan azab yang sangat pedih pada hari kiamat. Jadi iman dan amal soleh, komitmen keimanan dan keyakinan yang tangguh kepada Allah, dengan itu kita mau dan mampu melaksanakan amal soleh dalam kehidupan. Itu orientasinya lebih kepada akhirat jamaah yang berbahagia. Karena kalau hanya untuk kehidupan dunia, tidak pun beriman, tidak pun beramal soleh, tidak yakin kepada Allah, dari segi duniawi bisa menikmati dan meraih fasilitas duniawi. Jamaah yang berbahagia, kenapa sebuah komitmen keimanan dan keyakinan yang tangguh kepada Allah itu lebih berharga daripada dunia dan isinya? Jawabnya sederhana. Karena dunia beserta isinya itu sifatnya sementara, tidak abadi. Ya, ada masanya, ada kadarnya, ada saatnya akan hancur, akan stop. Tapi sebuah keimanan, keyakinan dan komitmen yang tauhid kepada Allah yang benar itu akan abadi, itu akan kekal dari dunia sampai ke akhirat. Dan sebagai seorang mukmin kita yakin dan percaya ada hidup sesudah mati dan ada akhirat sesudah dunia. Dunia hanya sementara. Kata Nabi SAW, umur umatku tidak terlalu jauh beda denganku antara 60 sampai 70 tahun. Tapi kehidupan di akhirat yang merupakan akhir dari kehidupan bukan 60 tahun, bukan 70 tahun, bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, bukan 1 juta tahun, tapi selama-lamanya. Kehidupan akhirat merupakan akhir dari proses perjalanan kehidupan manusia. Jamaah yang berbahagia, barangkali ini khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan pada hari yang berbahagia ini semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf kepada Allah, kita selalu mohon ampun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim.